Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam kegiatan live streaming pelayanan dari Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia, bidang task force doa dan konseling bersama juga dengan pelayanan dari Bara Digital Ministry. Hari ini kita akan berbicara mengenai topik generasi Gen Alpha. Bagaimana sih seni mendampingi murid-murid Gen Alpha yang banyak di kelas kita dengan kelahiran mereka yang tahun 2010 ini. Bersama telah hadir di tempat ini yaitu ada Ibu Esti Wahyuning Tias, SPC dan SPD. Beliau melayani sebagai pengurus dari MPKW Bali dan Bali NTB. Beliau juga mengajar private dan juga pendampingan sekolah anak dengan kebutuhan khusus yang bukan neurodivergent dan juga pendamping pelayanan pemuda guru sekolah minggu di gereja. Bapak Ibu, sebelum kita mulai lebih lanjut, mari kita menyerahkan kegiatan kita pada malam hari ini di dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Hari ini kami boleh bersama-sama ya Tuhan, diperlengkapi Tuhan sekali lagi di dalam panggilan kami sebagai pendidik yang Tuhan percayakan dengan generasi yang berbeda-beda. Terkhusus ya Tuhan, di dalam generasi Alpha yang Tuhan percayakan di kelas kami. Kami mau ya Tuhan diperlengkapi untuk dapat mendampingi murid-murid ini ya Tuhan dengan lebih efektif, dengan lebih bijaksana lagi di dalam setiap mereka mempelajari akan kebenaran firman-Mu ataupun mempelajari ilmu yang asalnya daripada Tuhan. Kami juga menyerahkan ya Tuhan buat Ibu Esti yang akan menjadi pemateri pada kegiatan hari ini. Tuhan yang memberkati, mengurapi, Tuhan yang menolong. Biar setiap hal yang Ibu Esti sampaikan itu boleh menjadi bekal ya Tuhan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kegiatan ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon. Amin. Kepada Ibu Esti kami persilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Oke, Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang generasi Alpha, ya, jadi kita sama-sama tahu bahwa generasi Alpha ini adalah generasi yang lahir di tahun 2010 sampai sekitar tahun 2000 sampai 2025 gitu ya. Jadi usia mereka saat ini adalah di rentang usia 1 sampai 16 tahun ya. Dan berarti usia paling besar mereka, paling tua mereka adalah sekitar anak SMA kelas 2 atau kelas 3 gitu ya. Kelas 2 atau kelas 3 SMA, dan yang paling kecil mereka di usia kurang lebih 1 tahunan gitu. Nah, kalau kita bicara di tahun 2010 sampai 2025, kita ingat bahwa pada masa itu mulai muncul handphone-handphone yang mulai canggih gitu ya. Bukan lagi kalau zaman kita dulu, di zaman generasi sebelumnya dengan handphone yang besar segede gaban gitu ya, bisa ganjil pintu. Tapi di masa itu, di tahun itu mulai muncul BlackBerry dan sebagainya. Nah, ini teknologi sudah mulai canggih di tahun itu, dan segala sesuatu bisa jauh lebih mudah untuk kita lakukan gitu ya. Dan semua ada dalam genggaman tangan. Dan inilah yang dihadapi oleh para generasi alfa ini gitu ya. Jadi generasi ini bukan sekedar generasi penerus dari generasi Z gitu ya, tetapi ini adalah generasi pertama yang benar-benar tumbuh di dalam ekosistem global secara total gitu ya, ekosistem digital secara total gitu. Dimana kalau kita lihat batas antara dunia fisik dengan dunia virtual itu serasa nyaris tidak ada gitu ya. Nah, itulah yang dihadapi oleh anak-anak di generasi alfa ini gitu. Mereka, dan ini berikut adalah sebutan-sebutan dan karakteristik bagi mereka generasi alfa. Mereka disebut sebagai digital integration, yang artinya hampir seluruh hidup mereka itu terintegrasi dengan teknologi secara digital gitu ya. Mereka melek digital sejak usia sangat dini, bahkan sejak dalam kandungan mungkin, atau baru lahir cepat oek-oek gitu ya, mereka sudah memiliki akun Instagram gitu ya. Ada beberapa ya, sejak mereka bayi punya akun Instagram. Jadi mereka sejak kecil, sejak bayi pun mereka sudah melek digital gitu ya. Mereka sudah hidup di dalam uh, apa namanya situasi itu gitu ya, penuh dengan teknologi dan digital itu. Mereka sangat akrab gitu. Jadi tidak heran ketika kita bersama dengan anak-anak, mereka tidak pernah kita ajarin handphone membuka gimana. Mereka loh kok bisa tahu, mereka sense-nya sangat kuat sekali di situ gitu ya. Jadi
teknologi ini buat mereka itu bukan sekedar sebuah alat tambahan yang menolong, mempermudah melakukan sesuatu gitu. Tapi sebagai sebentuk identitas atau bagian dalam hidup mereka yang tidak bisa mereka lepaskan gitu ya. Jadi kalau tidak ada gadget, tidak ada handphone bahkan atau tidak ada wifi, mereka ada yang kurang gitu ya. Mereka merasa kurang, mereka tidak bisa ngapa-ngapain dan mereka tidak memiliki keterampilan atau kreativitas untuk mengisi hari-hari jika tidak ada gadget ataupun wifi. Itu yang terjadi gitu ya. Nah, kemudian juga disebut sebagai the screen agers, generasi layar. Karena memang sehari-hari mereka banyak menghabiskan waktu di depan layar gitu ya. Dan mereka tergantung di situ. Mereka fasih dan cepat di dalam menyerap informasi, bahkan memproses informasi gitu. Dan rata-rata dan otomatis semua itu adalah visual gitu ya. Mereka terbiasa dengan visualisasi dan durasi yang pendek gitu ya. Kalau kita perhatikan anak-anak kita, apa sih yang mereka lihat di apa namanya di gadget mereka? Rata mereka melihat yang mereka buka adalah TikTok, YouTube gitu ya. Dan itu sangat pendek. YouTube pun mereka tidak tahan untuk melihat YouTube dengan durasi yang sekitar 5 menit ke atas gitu. Jangankan 5 menit, mungkin 2 menit pun mereka bisa tidak tahan gitu. Karena mereka terbiasa melihatnya YouTube Short yang sekian detik, 30 detik kayak gitu. Gitu ya. Jadi itu membuat mereka memiliki rentang perhatian sangat pendek. Gitu ya. Rentang perhatian sangat pendek karena mereka terbiasa untuk berganti-ganti gitu ya. Dan juga mereka begitu cepat untuk merespon. Ini yang saya temui gitu ya. Bapak Ibu, ketika saya mengajar, baik ketika saya mengajar di anak-anak usia dini, TK ataupun di SD gitu ya. Saya juga ada ngajar anak SD juga. Sama, ketika saya tanya apa, mereka cepat sekali merespon. Langsung menjawab gitu. Tapi tanpa mereka pikirkan dulu, ini benar nggak jawabannya gitu. Asal mereka cepat aja ngerespon gitu. Cepat aja jawab. Dan itu yang terjadi. Tanpa mereka pikirkan dulu gitu ya. Nah, kemudian mereka juga adalah global generations. Mereka sangat terhubung dengan dunia luar yang tidak terbatas. Mereka bisa berteman dengan siapapun dimanapun, gitu ya. Mereka bisa berkomunikasi dengan siapapun dan dimanapun, tanpa harus janjian ketemu secara fisik, gitu. Nah, akhirnya eh apa namanya komunikasi relasi mereka itu hanya sebatas layar, sebatas chat, gitu ya, sebatas memberikan emoji-emoji seperti itu. Atau mereka komunikasi berkaitan hanya dengan games. Biasanya kan kalau main game itu ada kalau langsung komunikasinya gitu kan. Nah, kemudian mereka juga disebut sebagai the up agers. Artinya mereka itu menjadi dewasa lebih cepat. Kenapa? Karena informasi-informasi yang mereka dapatkan itu sangat beragam dan itu eh, tanpa filter, gitu ya. Seperti sebutan berikutnya itulah glass generations, seperti kaca yang transparan gitu. Jadi mereka bisa mendapatkan informasi yang begitu luar biasa, bahkan yang sebenarnya belum saatnya mereka terima di usia mereka, gitu ya. Dan informasi-informasi itu belum tentu mereka mampu untuk menyerapnya. Mengapa bisa begini? Mengapa bisa begitu gitu? Mereka hanya tahu informasinya begini gitu ya. Dan mereka akhirnya ketika mereka menyamakan diri mereka menerima informasi-informasi itu, jadi belum mampu mereka serap kenapa begini, kenapa begitu. Ketika mereka mendapati diri mereka tidak sama dengan apa yang mereka lihat, itu yang akan membuat mereka down, mereka merasa tidak berguna, gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk karakteristiknya anak generasi alfa, ya mereka yang hidup, yang ada di dunia digital secara utuh, gitu ya. Dan mereka bisa sangat terdidik. Satu sisi mereka terdidik karena mereka memiliki banyak informasi. Mereka menerima informasi yang begitu beragam. Jadi apa yang masuk dalam otak mereka itu banyak gitu ya. Jadi informasi-informasi yang mereka terima dan apa yang mereka ketahui itu lebih banyak daripada kita pada saat usia mereka gitu. Tetapi, nah hal ini akan memunculkan masalah-masalah yang terjadi di dalam diri mereka. Yang pertama, mereka tidak memiliki ketahanan diri, gitu ya. Mereka terbiasa dengan algoritma yang begitu cepat
berubah, gitu ya. Jadi itu membuat mereka tidak bisa bertahan pada sesuatu yang cukup panjang, gitu ya. Kemudian mereka melihat di situ apa yang mereka suka. Dan ketika mereka menemukan yang tidak suka, mereka dengan mudah dengan skip, 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 gitu ya. Yang mereka merasa bagus, mereka merasa lucu atau apa gitu ya, mereka akan bertahan sekian detik, 30-an detik gitu ya, 10 sampai 30 detik. Kalau tidak suka, mereka akan skip. Tidak suka, mereka akan skip, 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 skip gitu. Nah, kemudian, kemudian, eh nah itu yang membuat mereka mudah rentan gitu ya. Secara emosi mereka mudah rentan, mereka mudah untuk lari. Mereka tidak terbiasa untuk menghadapi sesuatu yang mungkin dia tidak suka gitu ya. Bahkan mungkin itu adalah hal yang baik, tapi dia tidak suka, dia tidak akan bertahan di situ gitu ya. Karena terbiasa untuk melihat apa yang disuka saja gitu ya. Nah, kemudian defisit keterampilan sosial. Nah, seperti tadi ya, karena terbiasa komunikasi relasi secara virtual gitu. Jadi keterampilan ngobrol, bagaimana berinteraksi dengan orang baru, itu kesulitan gitu ya, mereka agak kesulitan di situ. Nah, ini yang penting juga, kesehatan mental. Karena mereka akan membandingkan kehidupan mereka dengan apa yang mereka lihat di dunia, di media sosial gitu ya. Jika tidak sesuai apa yang mereka sedang hadapi saat ini dengan apa yang mereka harapkan seperti yang di media sosial mereka lihat, nah itu bisa menimbulkan kecemasan dalam diri mereka. Dan itu membuat kesehatan mental mereka juga akan terganggu gitu ya. Mereka akan cemas, mereka akan mudah down, mereka merasa diri tidak berharga dan sebagainya. Kemudian attention span-nya, rentang perhatian seperti tadi gitu ya. Mereka akan pendek sekali karena terbiasa untuk melihat informasi itu cuma sebentar aja gitu. Mereka bisa mengalami krisis identitas karena identitas mereka ditentukan oleh apa yang mereka lihat di dunia maya itu, gitu ya. Jadi kan mereka bermain game seperti Roblox misalnya, itu kan banyak macam ya Bapak Ibu ya di Roblox itu. Nah, apa yang eh, mereka lihat di Roblox buat mereka itu sama pentingnya dengan identitas mereka di dunia nyata gitu. Jadi mereka membutuhkan pengakuan secara di dunia digital gitu. Dan mereka tidak memiliki itu buat mereka tidak memiliki gambar diri yang benar seperti apa. Aku ini seperti apa. Sistem nilai yang mereka bangun itu dari apa yang mereka lihat di media sosial gitu. Nah, itu masalah-masalah yang bisa timbul dari generasi alfa. Kemudian bagaimana sih kita sebagai seorang guru, orang tua dan khususnya guru gitu ya, untuk menolong generasi ini? Bapak Ibu, saya percaya bahwa Allah adalah Allah yang sama, yang menciptakan kita di generasi yang lalu, baby boomers, generasi X, Y, Z gitu ya, dengan Allah yang menciptakan pada generasi alfa ini. Di setiap generasi, Allah tidak berubah. Ya, Allah menciptakan manusia tetap adalah manusia yang berharga. Mereka adalah generasi alfa ini adalah generasi yang dikasihi oleh Allah. Mereka adalah ciptaan yang berharga di mata Allah. Itu yang eh, tidak boleh kita abaikan gitu ya. Mentang-mentang kita fokus kepada apa namanya? Fokus kepada tantangannya, tidak. Tapi ini kembali harus kita ingat gitu loh. Kita harus ingat bahwa mereka ini adalah juga generasi anak-anak yang berharga di mata Tuhan. Mereka dikasihi oleh Allah. Mereka diciptakan oleh Allah spesial, istimewa. Dan mereka juga adalah pribadi yang sudah jatuh dalam dosa dan butuh keselamatan. Gitu ya. Hanya bedanya dengan kita, tantangan yang dihadapin berbeda. Mungkin dulu kita menghadapi tantangan orang tua yang otoriter, gitu ya, memaksa apa semua harus diikuti orang tua. Tapi tantangan mereka saat ini, mereka berhadapan dengan dunia sosial, dunia maya yang tidak mereka temuin, tapi itu masuk nilai-nilainya dalam diri mereka. Itu tantangan mereka. Tetapi yang harus kita ingat, kita eh, tetap melihat mereka sebagai pribadi yang berharga di mata Tuhan, yang butuh dikasihi, butuh eh, diberikan perhatian dan sentuhan kasih, gitu ya. Kita harus apa? Hadir bagi mereka. Bapak Ibu, seberapapun
paparan dunia maya itu dan seberapa banyak pun informasi yang mereka terima, tetap mereka membutuhkan kehadiran guru, kehadiran orang tua secara nyata di samping mereka. Di dalam hati mereka, mereka membutuhkan itu. Kita hadir bagi mereka. Nah, hadir ini pun kita mesti perhatikan gitu ya. Bukan hadir hanya secara fisik, ya, secara fisik ada di situ, tapi kita pun juga bermain gitu ya. Karena memang eh, tantangan ini juga kita hadapin gitu ya, orang tua kita hadapin dan walaupun kita dari generasi apapun, kita menghadapi itu juga. Tapi kita juga mesti ingat kita bisa mengontrol itu gitu ya. Jadi ketika kita hadir bersama dengan anak-anak, kita juga hadir secara hati, secara jiwa kita hadir, bukan cuma fisik, tapi perhatian kita kemana? Perhatian kita juga di sini gitu ya, tidak. Jadi guru-guru ketika selesai tugas mengajar, ada waktu istirahat, ada waktu-waktu ngobrol dengan mereka, hadirlah bersama mereka, datangin mereka. Waktu istirahat makan, makanlah bersama dengan mereka, gitu ya, ngobrol sama mereka. Kita menerima mereka sebagai tetap menjadi sebagai pribadi yang berharga, yang kita peduli sama mereka, gitu ya. Jangan kita sendiri juga tenggelam di dalam dunia maya juga, gitu ya. Sentuhan hati, Bapak Ibu ini sangat penting. Bagaimana mereka itu bisa merasakan kepedulian kita. Nggak cuman kita memberikan sebuah eh, nasihat, sebuah teori, tapi mereka juga bisa merasakan loh, hati kita tuh beneran hadir nggak sama mereka. Hati kita itu beneran nggak mengasihi dan peduli sama mereka. Mereka bisa merasakan, gitu ya. Saya berhadapan dengan satu siswa saya, satu murid saya yang dia generasi alfa juga, dia sangat eh, jeblok nilainya, kesulitan belajarnya, jeblok semua nilainya. Tetapi dan setiap hari dia ada sama handphone, papa mamanya sibuk bekerja, gitu ya. Ketika saya bersama dengan dia, saya cuma dengerin. Ketika belajar, waktu belajar pun kadang kita tidak belajar tidak belajar materi gitu ya. Tapi lebih kepada ada sama dia. Dia mau cerita apa? Tidak jarang dia nangis. Beberapa kali kita belajar, tiba-tiba dia nangis. Dia selalu bilang, aku ini jelek ya. Miss, aku kan jelek. Itu selalu di awal-awal tuh disampaikan seperti itu. Karena dia melabel di dirinya dengan apa yang dia lihat gitu ya. Dan dia tidak mendapatkan validasi itu dari orang tuanya. Tapi ketika hadir, saya dengerin aja dia cerita. Cuma saya bilang, kamu cantik loh, kamu manis gitu ya. Saya nggak bohong, memang dia manis sekali gitu ya, cantik gitu ya. Nah, dari situ ternyata mulai keluar, potensinya mulai keluar gitu ya. Saya lihat dia, anak ini nggak bodoh, anak ini pintar. Hanya dia butuh sentuhan hati, hanya dia butuh didengar. Jadi dari setiap generasi dengan tantangan yang ada, yang berbeda-beda itu, kebutuhan dasar mereka tetap sama. Kebutuhan dasar manusia tetap sama. Kasih, didengar, diperhatikan, disayang, gitu ya. Itu kebutuhan-kebutuhan dasar manusia yang tidak bisa manusia abaikan dan itu tidak pernah bisa dipenuhi oleh digital atau dunia virtual, ya. Nah, kemudian ketika kita ada sama mereka, hadir sama mereka, lalu hati kita juga ada sama mereka, mereka menyaman sama kita. Ketika mereka mendapatkan ada masalah, mereka tidak juga sungkan ngomong sama kita dan cerita sama kita, gitu ya. Dan ketika itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Validasi mereka, validasi perasaan mereka. Bukan hanya ketika mereka mendapatkan, mereka tiba-tiba sedih, tiba-tiba down, ternyata hanya apa? Dapat komen, kamu jelek gitu ya. Itu komen di IG misalnya. Itu sudah membuat mereka merasa seolah-olah itu juga diomong di depannya, nyata di depan mereka gitu. Kalau kita ngomong begini, ada cuman di media sosial aja, kamu juga nggak tahu, nggak kenal tuh orangnya siapa yang ngomong, udah abaikan aja. Bapak Ibu itu blocking. Kita ngeblok perasaan mereka, kita pasang tembok buat mereka itu dekat sama kita, buat mereka tuh cerita sama kita. Nah ini jangan sampai terjadi. Apapun yang mereka rasakan, datang dulu, hadir dulu, dengarkan dulu, pahami dulu apa yang mereka rasakan. Kita bisa bilang, oh iya ya sih, pasti sedih lah ya, pasti sakit lah ya, walaupun dibilang seperti itu. Itu pun sudah buat mereka sudah, oh
aku didengar, gitu ya. Oh, aku di ngertiin. Gitu. Nah, jadi validasi, gitu ya, validasi masalah mereka, validasi perasaan mereka. Tidak kita membuat tembok, kita tidak membuat blocking atas perasaan mereka, gitu ya. Kemudian karena mereka adalah orang-orang anak-anak yang visual, kemudian rentang perhatiannya tidak panjang, kita bisa pakai ketika melakukan pendampingan atau konseling, kita bisa memakai alat-alat peraga atau video-video kasus kita bisa pakai, gitu ya. Dari situ kita bisa ajak dia mikir, kita bisa lihat, oh ya, kenapa seperti itu ya? Kok dia begini ya? Kok dia begitu? Gitu ya. Nah, konsep seperti itu. Jadi kunci mendampingi gen alpha, next, adalah bagaimana kita menyeimbangkan teknologi dengan sentuhan hati. Ya, kita tidak bisa mengabaikan teknologi atau menyingkirkannya, tidak bisa, gitu ya. Tapi kita juga jangan lupakan ada sentuhan hati dan kasih, ada kebutuhan dasar mereka yang harus kita penuhi, gitu. Semakin dunia mereka digital, semakin mereka membutuhkan kehadiran orang tua, kehadiran guru yang mampu memberikan koneksi emosi yang tidak akan pernah bisa diberikan oleh algoritma manapun. Demikian Bapak Ibu, kiranya ini bisa memberkati Bapak Ibu sekalian. Wah, terima kasih Ibu Esti buat pemaparannya dan materinya. Tentu saja materi ini sangat memperlengkapi kita semua, Bapak Ibu, di dalam kita mendampingi baik itu anak sendiri yang Gen Alpha ataupun anak-anak didik kita yang memang adalah generasi Gen Alpha. Pemaparan Ibu Esti membukakan sekali banyak hal untuk bisa mengerti dunia mereka dan bagaimana mendampingi mereka ya Bu Esti ya. Bu, kalau boleh ada beberapa pertanyaan dari seorang guru gitu ya, bertanya bagaimana akhirnya guru itu bisa menyeimbangkan, Bu, mengerti akan kebutuhan mereka, si Gen Alpha ini yang mau mengekspresikan gitu ya, punya kebebasan mau berekspresi, tapi juga di kelas perlu ada disiplin kelas gitu kan ya di dalam KBM. Nah, bagaimana guru bisa menyeimbangkan itu, Bu Esti? Iya, kita dengan gen alpha ini kita tidak bisa dengan sistem memaksa ya, sistem harus gitu ya. Itu satu kata yang horor gitu buat mereka. Dan itu menjadi feedback yang nggak baik buat kita gitu ya. Tapi kita ajak mereka ngobrol, kita buat kesepakatan ya. Kita buat kesepakatan, rules itu tidak satu satu dari guru saja, satu pihak gitu ya. Tapi kita libatkan mereka untuk membuat kesepakatan. Oke, eh bagaimana untuk di kelas ini supaya kita sama-sama kalian juga bisa belajar lebih efektif, bisa lebih enak dan semua bisa nyaman belajarnya. Kita mesti apa nih gitu. Jadi kita libatkan mereka untuk membuat kesepakatan, membuat rules-rules seperti itu. Dan juga kalau misalnya kita buat tugas, kita kan terbiasa ya dari dulu tugas itu sama semua orang, semua anak tuh sama. Semua sudah ada apa namanya worksheet gitu ya, sudah siap gitu dan worksheetnya sama semua gitu ya. Tetapi kita sekarang mulai sudah ubah untuk kita juga apa memahami kebutuhan mereka, kemudian kita juga memahami bahwa mereka tuh selain itu tidak hanya berlaku pada generasi alfa, tetapi setiap manusia itu memiliki keunikan yang berbeda, gitu ya. Keunikan yang berbeda dan mereka memiliki eh, kecerdasan yang berbeda. Nah, di situ kita bisa create, ketika memberikan tugas, kita bisa siapkan beberapa apa namanya, beberapa opsi. Oke, bisa membuat dengan tugasnya dengan melalui video, kalau di mana dia sukanya video, atau pakai alat-alat tertentu, misalnya langsung praktek atau apa, atau dengan menulis atau menggambar, kita berikan kebebasan itu kepada mereka. Tapi kita tetap berikan satu rules, tugasnya apa, membuat apa, gitu ya. Jadi tetap kita berikan konsep yang benar, konsep yang tepat tentang materi itu, misalnya, kemudian mereka bisa aplikasikan di dalam tugas mereka ya sesuai apa yang mereka ini ya suka ya minatnya mereka ya gitu untuk mereka bisa berekspresi itu sih menurut saya. Ya. Berarti keywordnya memang pelibatan dua pihak ini antara pendidik sama si Gen Alpha ini dan juga adanya rules yang jelas ya buat Gen Alpha di dalam mereka tetap bisa mengekspresikan diri mereka gitu ya Bu ya Betul, di dalam tugas supaya mereka. tetap terarah ya. Iya, betul. Bu, kan tadi kan dikatakan Gen Alpha ini memang gen yang sangat sudah familiar banget lah ya, lahir di dalam dunia teknologi yang udah maju banget gitu ya. Nah, tentu kan pasti ada efek-efeknya tuh. Digital yang sangat maju, akhirnya mereka juga punya sebuah
instant feedback atau instant gratification gitu ya. Nah, bagaimana strategi yang paling efektif untuk menghadapi anak-anak yang sangat terbiasa dengan instant feedback ini, Bu? Apalagi dalam proses belajar. Maunya juga akhirnya cepet ya. Guru ngajarin cara yang ini, mau yang cepet aja, gimana sih, ada cara singkat gak sih? Nah, kayak gitu kan pasti maunya yang cepet, yang instan. Bagaimana, Bu? Iya, Kiat-kiatnya. iya betul. Eh itu nggak cuma seperti itu ya. Ketika mereka kecepatan itu pun di dalam mereka merespon. Tadi saat seperti tadi saya bilang ya, sampai bingung gitu ya. Saya ngomong apa mereka udah langsung jawab tanpa mereka mikir gitu ya. Nah, kalau seperti itu kita bisa ajak pelan-pelan untuk mereka berpikir. Kita pelankan aja ritmenya gitu ya. Yang saya lakukan tuh pelankan ritmenya. Oke, bentar. Sekarang dengarkan dulu ya, buka telinganya, dengarkan baik-baik. Lalu apa yang didengar itu masukkan, pikirkan apa yang didengar. Jadi kayak dituntun satu-satu karena mereka tuh kayak ini kayak cepet zzzz, gitu ya. Heeh, Sudah. kayak zzzz, gitu. Jadi kita bawa untuk oke slow down dulu, gitu ya. Slow down dulu. Oke, pelan-pelan, pelan-pelan. Dan itu nggak cuman terjadi ke anak-anak apa usia-usia TK loh. Itu SD juga begitu begitu nggak cuma ngomong membaca pun sama gitu ya baca "Net", udah langsung cet, cet, cet. Tadi dibaca nggak maksudnya apa bingung dia gitu ya oke pelan-pelan baca dulu pelan-pelan gitu ya pelan-pelan baru dia paham gitu ya jadi kita bawa dia untuk slow down dulu karena mereka terlalu cepat ya untuk mereka informasi itu terlalu cepat sehingga ini juga cepat gitu ya kita bawa mereka untuk oke slow down yuk pelan-pelan yuk gitu ya kita coba biasakan untuk seperti itu karena kalau tidak ya mereka akan terbiasa begitu mereka ya itu akan menimbulkan masalah-masalah lain yang berbeda lagi gitu ya di dalam relasi mereka gitu ya. Nah kemudian kalau misalnya di anak yang lebih gede maunya lebih cepat kalau bisa tugas-tugas segala macam kita bisa pakai yang itu pakai apa itu namanya instant quiz kayak Kahoot, Menti gitu ya. Nah, itu kan terlihat ya, kita bisa gitu di situ. Oke, pakai ini. Kalau nulis mereka kayaknya agak aduh nulis lagi lama lagi gitu. Itu kayak horor gitu ya nulis buat mereka itu ya. Nah, kita bisa pakai itu gitu lah. Kita bisa pakai apa Kahoot, Mentimeter gitu ya, quiz. Nah, itu tuh Aktif gitu ya, Bu ya. bisa dipakai strategi untuk ketika kita mau lihat apa namanya ke seberapa banyak mereka sudah menerima dan memahami materi itu. Karena buat saya itu menurut saya lebih lebih penting mereka itu betul-betul paham daripada kita itu melihat satu baris jawaban mereka yang betul semua. Belum tentu ketika kita memberikan soal bla 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 sekian berapa soal mereka jawab sebagai uji kompetensi misalnya mereka betul semua tapi belum tentu itu mereka paham loh gitu ya belum tentu mereka paham tapi jadi guru mesti memang harus kreatif ya memikirkan ide apa ya untuk istilahnya kayak ngecek anak-anak ini paham apa enggak gitu dan dengan kecepatan mereka berpikir nah bisa dengan cara-cara seperti itu kita pakai strategi itu bisa gitu ya. Jadi memang akhirnya kita ini butuh menuntun ya, membawa mereka memang kembali menuntun step by step, walaupun mereka pengennya langsung speed, lebih cepat daripada gurunya gitu ya. Tapi menuntun mereka, membantu mereka juga akhirnya berproses itu ada alurnya, ada step-stepnya gitu ya, gak langsung jump Betul. to the result gitu ya. Wah itu baik sekali ya, ininya masukan dari Ibu Esti. Bu Esti, pertanyaan terakhir Bu Esti. Tadi kan dikatakan kita melihat mereka sebagai ciptaan Allah yang berharga, tetap ya, karena semua Tuhan ciptakan berharga, generasi apapun itu. Bagaimana guru bisa mengintegrasikan nilai-nilai itu, Bu? Nilai-nilai spiritualitas, moral, kesehatan mental, gitu ya, di dalam pendampingan murid tanpa generasi alfa ini merasa digurui karena mereka lebih senang gelas kan tadi ya baca aja nih pokoknya apa tapi kalau sudah ngomong berhadapan itu sudah rasanya ada apa kali ya ada benteng ada gap nah kita mau mendampingi mau mengintegrasikan itu tanpa mereka merasa digurui itu bagaimana Bu? Iya, tuh. Ini cukup challenging ya. Cukup challenging karena kita terbiasa dengan memberikan masukan bla 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 gitu ya. Tapi mereka tidak bisa dengan seperti itu. Nah, kita bisa tanamkan terus itu pelan-pelan. Kita tidak bisa menyampaikan itu langsung banyak thread. Itu begini ya teorinya begini gini gini gitu.
Itu susah mereka terima. Oh, apa sih gitu kan, udah gitu. Apa sih gitu, nggak, mereka udah nggak tahan dengan ceramah yang panjang begitu. Kita pelan-pelan dengan kalimat yang singkat. Kalimat yang singkat setiap saat kita ada kesempatan kita ngomong. Kalian tuh berharga kok di mata Tuhan. Nah, seperti itu. Terus, kamu tuh ini banget loh. eh apa pinter banget loh gitu ya. Karena mereka sebetulnya sangat butuh hal itu. Mereka sangat butuh validasi itu. Gitu ya, labeling itu karena mereka di label, apalagi kalau kita ke mereka di dalam em, ya orang tua yang mungkin tidak hadir gitu ya, yang melabel mereka kembali lagi kepada media sosial lagi yang full melabel mereka siapa gitu ya. Jadi kita juga karena kita bisa pakai strategi strategi digital itu. Mereka sekedar aja itu, cuma 30 detik gitu yang mereka lihat. Kamu tuh gini, 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 gini. Ya. Kita bisa pakai strategi itu juga. Setiap kesempatan kita bisa ngomong, gitu ya. Nggak tunggu waktu, oke kalau di sekolah nggak tunggu pada saat chapel, gitu ya. Nggak tunggu cuma pada saat devotion. Nggak, iya waktu itu oke, ya, baik dan harus, gitu ya. Tapi setiap kesempatan kita bisa sampaikan ke mereka. Tuhan sayang sama kamu, ya. Kamu bisa kok lakuin ini. Kamu bisa kok. Jadi hal seperti itu. Kemudian oleh spiritual, terus kemudian kalau moral kalau berkaitan dengan bagaimana berrelasi dengan orang lain ya, moral itu berkaitan dengan orang lain sekitarnya, perilaku mereka itu juga sama. Kita ajak juga mereka berpikir loh. Sebenarnya mereka tuh bisa berpikir loh. Mereka tuh kritis loh sebetulnya. Ya, sebetulnya tuh mereka kritis gitu. Kita ajak aja mereka mikir. Oh ya, kalau misalnya kayak gini ini gimana sih? Gimana ya rasanya kalau misalnya kita diginiin? Ya, iya, nggak bisa ya, sakit ya, sedih gitu. Jadi kita mesti gimana kalau begitu gitu. Jadi kalimat-kalimat umpan begitu yang membuat mereka untuk berpikir, gitu ya, membuat mereka berpikir. Kemudian kalau di sekolah ini juga kita bisa integrasikan dengan apa yang kita sampaikan di dalam pengajaran, ya. Jadi jangan sampai lepas ya, Bapak Ibu, kalau kita mengajar itu sains atau ilmu itu sendiri, dan itu jangan dilepas dengan Alkitab. Gitu ya. Karena kita mesti ingat bahwa semua yang ada di dalam ilmu itu juga semua ada di dalam Alkitab. Dan ilmu yang kita ajar itu apa yang kita sampaikan kepada anak, tokoh utamanya adalah Allah, gitu ya. Dan jadi bagaimana ketika kita mengajar bidang apapun itu, mereka bisa mengagumi Allah di situ. Gitu. Jadi ini kompleks ya kalau mengintegrasikan ini di dalam pelajaran, di dalam setiap materi yang kita berikan, setiap bidang apapun. Kemudian di dalam berelasi kita bisa ngobrol dan kita bisa sampaikan eh, kayak tagline ke mereka sebagai validasi ke mereka bahwa tentang Allah itu bagaimana, kehidupan spiritual itu seperti apa. Wah, sebenarnya banyak cara ya Bu Esti yang bisa kita lakukan tanpa harus menggurui mereka langsung jebret gitu ya. Tapi pelan-pelan dengan proses mereka menggunakan cara mereka juga ya, yang singkat-singkat tapi itu menyentuh hati mereka. Wah, thank you sekali Bu Esti untuk penjelasan dan pemaparan pada topik kali ini sungguh sangat menarik dan pasti memperlengkapi kita semua. Saya percaya Bapak Ibu kalau ada closing statement dari Ibu Esti, satu dua kalimat atau rangkuman yang mau menjadi sebuah tagline juga buat kita semua gitu ya, dalam mendampingi Gen Alpha, kami persilahkan. Oke, Gen Alpha itu juga generasi yang dikasihi oleh Tuhan. Dan Gen Alpha tidak butuh guru yang tahu segalanya. Tapi mereka butuh guru yang peduli terhadap diri mereka, peduli kepada apa yang mereka alami. Butuh guru yang hadir dan mengasihi mereka dengan ketulusan hati. Mari Bapak Ibu kita jadi guru yang peduli sama generasi ini ya. Bu Esti boleh minta dan kasih Bu Esti untuk boleh menutup kita di dalam doa, mendoakan semua para pendidik yang bergumul di dalam mendampingi Gen Alpha. Mari kita berdoa. Bapak kami mengucap syukur ketika Tuhan memberikan kami satu privilege untuk menjadi rekan sekerja alam, menjadi guru bagi anak-anak yang Tuhan percayakan. Bagi mereka ya Tuhan, khususnya kepada generasi Alpha. Tuhan, Tuhan kami tahu bahwa Engkau mengasihi mereka. Dan kami berdoa ya Bapak, kiranya Tuhan dengan setiap tantangan yang mereka hadapi saat ini,
Tuhan biarlah berikan kami hati yang sungguh mengasihi mereka, sungguh peduli terhadap mereka. Bahkan ketika kami saat ini juga menjadi orang tua, Tuhan kami boleh menjadi orang tua yang hadir bagi mereka. Orang tua yang peduli dengan sungguh dan mendengarkan mereka, memperhatikan mereka, mengasihi mereka dengan ketulusan hati ya Bapa. Mampukan kami ya Tuhan, mampukan kami menjadi guru yang menjadi eh, perpanjangan tangan Tuhan, menjadi guru yang menjadi alat Tuhan untuk mereka lihat. Melalui kami Tuhan, mereka melihat Engkau. Biarlah melalui kami ya Bapa, mereka boleh mengenal Allah yang penuh kasih yang juga ada di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk mengerjakan bagian ini. Kami berdoa untuk setiap murid-murid kami, Engkau pun terus ada dalam hidup mereka. Kami percaya Engkau mengasihi mereka, Engkau memberkati, dan Engkau menolong setiap pertumbuhan mereka satu persatu. Terima kasih Bapak, ini doa kami menyerahkan setiap kami, guru-guru, bahkan orang tua ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin, amin. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Esti untuk waktu, untuk penjelasan topik yang sangat menarik yang dibukakan kepada kita semua pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk setiap tim Sekretariat MPK yang juga boleh membantu dari penayangan dan bahkan dalam pelayanan pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang selalu setia dan mau terus diperlengkapi di dalam topik-topik yang akan terus memperlengkapi Bapak Ibu. Sekian pertemuan kita pada malam hari ini. Saya Dian bersama dengan Ibu Esti dan segenap dari Majelis Pendidikan, tim dari Majelis Pendidikan Kristen Indonesia, kami undur diri. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.